Pemirsa, DPR RI menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di malam hari. Anggota DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman mempertanyakan akan gelagat ini. Fraksi Demokrat merupakan satu dari dua fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja dan bahkan melakukan walkout. Ya ini juga lah yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Ada apa sebetulnya kok cepat-cepat kayak itu yang saya bilang kayak pencuri datang di malam hari gelap aja ya kan? Kayak petir datang di siang hari bolong gitu loh, kok tiba-tiba nggak ada ujung pangkal. Pembahasan tidak mendalam, agenda semula tanggal 8, dimajukan cepat-cepat tanggal 5, ada apa? Ya, kenapa takut dengan aksi buruh kalau memang ada masyarakat yang protes? Kalau yakin, pemerintah yakin tidak undang-undang ini pro publik, pro rakyat, ngapa mesti takut? Ngapa umpet-umpet? Kok kayak main petak umpet aja? Mula-mula tanggal 5, udah itu tanggal 8. Kok masa pengesahan rancangan undang-undang kayak petak umpet begitu, Bu? Ini kan aneh. Ya, ada beberapa pasal yang sangat tidak menguntungkan pekerja, tidak balance ya, hanya mengutamakan pengusaha. Ya, saya kasih contoh ya tentang undang-undang existing itu kan 32 kali. Lalu dipotong menjadi 25 kali. Tapi 25 kali itu 16-nya ditanggung oleh pengusaha. Sisanya itu 9 kali ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah lagi kesulitan uang saat ini. Ya, negara lagi kesulitan. Lalu pemerintah mencoba untuk melalui skema asuransi, skema premi. Yang bayar nanti pemerintah juga, negara juga. Apa pemerintah sanggup? Ini yang kami lihat bahwa rancangan undang-undang ini hanya untuk memenuhi keinginan pengusaha supaya bisa melegalkan PHK sewenang-wenang. Itu saja. Masa boleh begitu? Kalau kemudian dia dikembalikan ke existing gitu ya, kepada undang-undang sebelumnya, kenapa harus dipaksakan masuk di dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja gitu, baik itu tentang persoalan PKWT, alih-daya atau outsourcing, tentang persoalan pengupahan gitu ya, tentang jam kerja, tentang hak cuti, tentang kebebasan berserikat, terus kemudian hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, termasuk juga tentang persoalan sanksi pidana yang kemudian menjadi sanksi administratif yang kemudian ini memberikan lebih peluang kepada kepentingan modal. Makanya kita bilang bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini bukan untuk rakyat kecil kok gitu. Kita sekarang lihat aja misalnya pesangon dari 32 menjadi 25 ya, 19 pengusaha. Itu pesangon itu tetap tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain ya, itu pesangon tetap tinggi. Jadi dari tinggi sekali menjadi tinggi gitu loh. Itu kan konsepnya pesangon itu waktu upah untuk waktu tunggu sampai dia mendapatkan pekerjaan lain. Justru dengan Omnibus Law ini saya lihat ya banyak memberi kesempatan untuk bagaimana bipartit perusahaan itu lebih berperan gitu loh. Yang selama ini saya lihat kurang itu. Ya. Dengan adanya Omnibus Law ini juga perusahaan akan dipacu untuk membuat PKB bersama-sama dengan teman-teman dari serikat buruh ya, untuk membicarakan kesejahteraan perusahaan baik perusahaan. Karena apa? Karena situasi perusahaan itu berbeda-beda. Ada perusahaan yang mampu, ada perusahaan yang sedang dalam tantangan bisnis, ada yang sekarat ya. Nah jadi nanti yang paling berperan adalah bipartit, masing-masing perusahaan dan serikat pekerja bicara mengenai kesejahteraan yang lebih tinggi lagi daripada yang diatur di undang-undang, dan itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Nah ini yang menurut saya nggak pernah kita bahas gitu loh. Justru kalau di negara-negara lain bipartitnya yang kuat, sosial dialognya yang kuat gitu loh. Secara objektif harus kita pastikan dari 11 klaster ya, yang memang agak beririsan langsung dan akhirnya menimbulkan polemik saat ini adalah klaster ketenaga kerjaan. Ya, dari klaster tenaga kerjaan kita urai lagi ada 10 critical issues. Dari 10 critical issues ya, semuanya clear kecuali 2 hal yang memang tidak seperti yang diminta oleh buruh secara 100%. Tapi apa?
secara global ya kepentingan buruhnya terakomodir. Apa itu? Ya. Semua ketentuan di Undang-Undang 13 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan masih eksis. Satu. Yang kedua, tidak ada penihilan atau penegasian kepada hak-hak buruh berdasarkan undang-undang ini. Ingat, seandainya pun ada upah, namanya upah UMSK, upah sektoral itu dikurangkan karena pemerintah punya alasan, ya, tidak sama sekali mengurangi UMSK yang sudah dihadirkan oleh dan diterima oleh buruh saat ini. Pesangon pun demikian. Ya. Nah, jadi ini undang-undangnya juga tidak berlaku surut.